Kadang yang paling sulit itu bukan memilih antara benar dan salah, tapi antara dua hal yang sama-sama benar. Di satu sisi, ada ekonomi, hidup warga, warung, miskin, pemandu lokal, dan lain-lain. Di sisi lain, ada konservasi, upaya menjaga alam agar tetap lestari. Dan dua-duanya bertemu di satu tempat yang bernama Gunung Guntur. Gunung yang tampak gagah dan tenang dari kejauhan, tapi di dalamnya sedang menyimpan konflik antara kepentingan manusia dan keberlangsungan alam. Ini bukan cuma soal naik gunung, tapi soal batas-batas antara apa yang boleh dan apa yang seharusnya tidak kita sentuh. Oke, sebelum kita ngobrolin Gunung Guntur lebih jauh, kita perlu tahu dulu konteksnya nih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, cagar alam adalah kawasan yang punya kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang harus dilindungi dan perkembangannya harus langsung alami. Nah, artinya di kawasan ini aktivitas manusia dibatasi ketat, Pak. Gak boleh ada wisata, gak boleh ada aktivitas komersial, dan yang diperbolehkan itu hanya penelitian, pendidikan, dan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, itu pun harus memakai surat izin khusus, yaitu SIMAKSI, surat izin masuk kawasan konservasi. Sedangkan Taman Wisata Alam atau TWA, itu adalah kawasan pelestarian yang bisa dimanfaatkan untuk wisata dan rekreasi alam, tapi tetap dengan prinsip konservasi. Jadi perbedaannya ada pada fungsi. Cagar alam itu dilindungi total, sedangkan Taman Wisata Alam atau TWA itu boleh dikunjungi, tapi tetap dijaga. Nah, terus bagaimana dengan Gunung Guntur? Nah, Gunung Guntur yang ada di wilayah Jawa Barat, tepatnya di Garut, ini memiliki bagian-bagian wilayah yang ada sebagian cagar alamnya dan sebagian Taman Wisata Alam. Nah, ini gue baca ini. Berdasarkan SK Kementerian Kehutanan tahun 1999, sebagian besar wilayah masuk cagar alam Gunung Guntur seluas 5.426 hektar. Sementara sebagian kecil masuk Taman Wisata Alam Gunung Guntur sekitar 250 hektar. Nah, itu di lapangan, gue kan juga pernah mendaki ke daerah Gunung Guntur itu 2 kali, Pak. Yang pertama itu tahun 2022, kalau salah. Yang kedua tahun 2023-2024 sekitar gitu. Nah, tapi di lapangannya batas antara kedua status ini, kedua kawasan ini, itu gak jelas lah. Jadi pendaki itu kadang gak tahu jalur yang kita lewati itu masuknya ke cagar alam atau ke taman wisata. Tapi banyak yang beranggapan, kalau ada base camp berarti didaki dong. Nah, kan belum tentu. Nah, dan disinilah dilema dimulai, apakah keberadaan base camp itu berarti ilegal atau justru menciptakan pembenaran palsu di kawasan konservasi. Di satu sisi, pendaki memberi banyak napas buat warga-warga setempat, untuk usaha base camp, warung kopi, sewa peralatan, sewa guide, dan segala macam. Gunung Guntur jadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Tapi di sisi lain, aktivitas yang tidak terkendali ini mulai menimbulkan luka, Pak. Demi tahun, kebakaran hutan beberapa kali terjadi. Erosi meningkat, vegetasi hilang, bahkan laporan dari Bandung Bergerak menyebut bahwa sebagian besar kebakaran terjadi di wilayah konservasi yang seharusnya steril dari wisata, Pak. Ini cukup ironis, Pak. Karena ekonomi lokal memang tumbuh. Tapi di sisi lain, itu juga mencederai kelestarian alam tersebut. Mungkin ada pertanyaan, lalu ini salah siapa? Pendaki, pemerintah, atau masyarakat adat? Jawabannya, semuanya punya peran. Pemerintah dalam hal ini BPKSDA Jawa Barat harus memperjelas zonasi kawasan. Jangan biarkan masyarakat atau pendaki bingung mana wilayah yang cagar alam, mana wilayah yang taman wisata alam. Mungkin bisa dipasangi pelang atau dipatok atau ada garis batas. Dan jika pun perlu,
Revisi sistem pengelolaan Gunung Guntur dengan konsep ekowisata terbatas, di mana pendakian diizinkan hanya di zona tertentu dan diawasi ketat dan kuota terbatas. Nah, lalu bagaimana dengan pendaki? Ini menarik nih. Buat para pendaki, kita tuh harus mulai sadar lah, naik gunung itu bukan cuma untuk melakukan puncak, kita juga harus paham dan sadar mana nih kawasan yang cagar alam, mana yang kawasan TWA, Taman Wisata Alam. Nah, jadi sebelum naik gunung, kita harus pastikan dulu gunung tersebut berada di kawasan apa, atau jalur tersebut berada di kawasan apa. Nah, jangan seperti gua dulu waktu Gunung Guntur belum tahu itu kawasan cagar alam atau Taman Wisata Alam karena masih goblok gitu. Dan itu tidak untuk ditiru ya. Nah, Gunung Guntur mengajarkan satu hal, bahwa kadang yang merusak alam itu bukan hanya ketidaktahuan, tapi juga pembenaran. Cuma sekali kok, cuma oke kecil kok, cuma numpang lewat. Nah, tapi dari kata cuma itulah, kita perlahan habis, karena menjadi tidak subur lagi, dan keindahan alam hanya tinggal jadi kenangan. Ekonomi memang penting, tapi tanpa alam, atau alam itu jadi rusak gara-gara ekonomi, kan jadi percuma. Oke, sekarang kita berhenti bertanya boleh atau enggak naik Gunung Guntur, dan mulai bertanya bagaimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa harus saling melukai. Karena di ujungnya pendaki yang paling tinggi itu bukan ke puncak gunung, tapi ke puncak kesadaran. Sekian untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.